Setelah Joko Widodo deklarasikan pencapresannya, pro kontra mulai bermunculan. Ada yang setuju dan melihat Jokowi sebagai pemimpin yang mumpuni, ada juga yang menganggap masih dini bagi Jokowi untuk maju sebagai orang nomor satu di negeri ini. 14 Maret, kejutan datang dari orang nomor satu di Jakarta. Joko Widodo menyatakan siap menjadi calon presiden. Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Dan dengan mandat Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Usai deklarasi, reaksi bermunculan. Selasa siang, puluhan perempuan di perumahan Depok Jaya Agung, Pancoran Mas Depok menolak masuknya Jokowi dalam bursa capres. Mereka mengaku baru pindah dari Jakarta dan kini menetap di Depok. Jokowi yang belum 2 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta dituntut menuntaskan janjinya membenahi Jakarta sebelum maju menjadi calon presiden. Mereka tidak sendiri. Suara agar Jokowi tuntaskan pekerjaan di Jakarta muncul dari warga ibu kota. Karena kan Jokowi itu dicanangkan jadi gubernur 5 tahun ke depan. Harusnya dia fokus dulu jadi gubernur, baru nanti setelah itu bisa jadi presiden lah istilahnya. Pertama belum lama juga, udah gitu kan banyak PR yang belum dia selesaikan kan. Saya rasa sih waktu 1,5 tahun atau kurang lebih 2 tahun belum maksimal lah untuk mengurusin Jakarta. Selain mereka juga ada simpatisan Jokowi yang tak setuju. Salah satunya Bilian. 5 tahun tinggal di ibu kota membuatnya peduli dengan sosok kepemimpinan seorang Jokowi. Ia bahkan membuat akun di jejaring media sosial Facebook, yaitu gerakan 7 juta umat Indonesia tolak Jokowi nyapres dulu. Menurutnya masih terlalu dini bagi Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2014 ini. Padahal Bilian mengaku sangat puas dengan kinerja Jokowi selama memimpin Jakarta. Selama ini masyarakat mengira bahwa ini adalah waktu yang tepat, momentum yang paling tepat buat Jokowi untuk maju ke kursi calon presiden. Tapi menurut saya justru itu kurang tepat, karena bagi saya melihat Jokowi ini sosok pemimpin yang memang paling pas untuk Indonesia. Jadi sebenarnya sekarang ini waktunya dia untuk memenuhi janjinya dia untuk Jakarta. Penolakan memang berdatangan. Namun, dukungan juga mengalir pada Jokowi untuk maju sebagai RI 1. Kalau menurut saya setuju banget karena beliau itu orangnya kan belusukan. Jadi saya suka aja kalau beliau langsung turun ke rakyat, jadi tahu nih kekurangan rakyat apa, kebutuhan apa yang dibutuhin. Jokowi itu orangnya low profil ya, pertama. Yang kedua dia udah daerah istimewa Jakarta. Jujur aja, yang penting dia melakukan perubahan seperti yang dilakukannya di DKI. Awal Februari lalu, Lembaga Survei Nasional atau LSN mengumumkan hasil survei terhadap 880 warga DKI Jakarta tentang wacana pencalonan Jokowi menjadi presiden pada pemilu 2014. Sebanyak 71,2% tidak setuju, sedangkan 27,5% setuju untuk mengusung Jokowi dalam pencalonan presiden di tahun 2014. Dari 71,2% yang tidak setuju, 32,5%-nya menghendaki Jokowi membuktikan kinerjanya terlebih dulu hingga masa jabatannya sebagai DKI 1 berakhir di tahun 2017. Sementara itu hampir 19%-nya mengaku Jokowi masih dibutuhkan untuk membenahi permasalahan di ibu kota. Lebih dari 12% menilai Jokowi belum memiliki pengalaman kepemimpinan dalam skala nasional. Dan sebanyak 11% menganggap masih ada tokoh nasional lain yang lebih layak menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019. Melihat kinerja Jokowi sejak menjabat pada September 2012 lalu, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan warga Jakarta mengalami penurunan dibanding dengan hasil survei Oktober tahun 2013. Dari 68% menjadi 47,5%. Artinya jika memang hasil survei ini bisa dijadikan atokan atau tolak ukur bagaimana masyarakat DKI menginginkan atau tidak Pak Jokowi untuk menjadi presiden, tentu saja masyarakat DKI ini belum
belum legowo untuk melepas Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden di tahun 2014 mendatang. Di antara pekerjaan rumah yang masih menjadi tanggung jawab kepemimpinan Jokowi adalah banjir. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta per Januari lalu mengatakan jumlah titik banjir di DKI turun dari 75 menjadi 35 titik banjir. Sementara pada proyek pengerjaan monorel, sejak tiang pancang dibangun pertama kalinya di tahun 2006, mulai 2007 hingga awal tahun ini masih tidak jelas. Masalah keuangan dan status hukum pengerjaan proyek belum juga terselesaikan. Di bidang transportasi, Transjakarta terbukti menjadi salah satu upaya menekan kemacetan di Jakarta. Namun sebagai alat transportasi umum massal, bus Transjakarta belum menjadi pilihan utama mayoritas warga beraktivitas. Selain itu, indikasi korupsi pada pengadaan bus juga telah mencederai jerih payah pemerintah provinsi pimpinan Jokowi memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, penataan kawasan kumuh warga menjadi kampung deret juga belum seluruhnya terrealisasi. 280 miliar rupiah sudah dianggarkan di tahun 2013 untuk memenuhi kebutuhan permukiman layak huni di 26 lokasi. Namun program kampung deret ini belum mengatasi persoalan hunian kumuh di Jakarta. Sementara itu, Jokowi tidak terlalu mempermasalahkan penolakan terhadap dirinya. Ini demokrasi, bolehlah mendukung silahkan, tidak mendukung silahkan, senang silahkan, tidak senang silahkan. Enak toh, itu kan nggak usah di ini berat-berat lah, nggak usah dipikir berat-berat. Partai yang mengusung Jokowi, PDI Perjuangan, yakin jika Jokowi berhasil menjadi presiden, permasalahan Jakarta akan kian mudah diatasi. Dia akan laksanakan kok itu. Kalau dia lebih tinggi penguasaannya, mungkin bukan Jakarta tok, seluruh Indonesia yang tadi kebijakan-kebijakan otonomi daerahnya masih ada negara dalam negara akan diselesaikan, akan dituntaskan, akan diputuskan. Itulah yang dia contohkan di Jakarta selama 1,5 tahun ini. Selama 2 tahun terakhir, Jokowi punya andil besar dalam mengubah wajah Jakarta. Dan kini, Jokowi mengemban misi yang lebih besar dari DKI 1 menjadi RI 1. Dan perjuangannya menuju kursi orang nomor 1 di negeri ini diwarnai pro dan kontra. Bagaimana dengan Anda? Termasuk yang pro atau kontra? Tim Liputan melaporkan untuk NET.